Kami mengucap syukur, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Khususnya buat anak-anak muda-Mu, Tuhan, bagi gereja-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Kau yang menguasai setiap hati kami, khususnya buat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan-Mu, tanpa hikmat-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Jadi suara saya agak serak-serak ngebas begitu, enggak apa-apa ya. Amin. Siang hari ini saya mau berbagi bagi teman-teman, anak-anak muda, bagi kita semua di tempat ini adalah tema yang saya buat adalah menyembah dengan penuh rasa hormat. Amin. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengerti, sudah paham secara akal pikiran. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya kita mesti harus menyembah Tuhan dengan rasa hormat. Gitu ya. Mungkin kita secara akal pikiran. Tapi siang hari ini saya merindukan bahwa kita membuka hati kita membuka roh kita, supaya kita sungguh-sungguh mengerti yang dikatakan menyembah dengan penuh rasa hormat itu. Seperti itu ya. Teman-teman, poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah apa yang dimaksud dengan menyembah dengan rasa hormat itu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman mungkin sudah mengerti, itu sudah biasa saya dengar. Tapi sudah enggak setiap kita saat kita menyembah Tuhan itu dengan penuh rasa hormat kita kepada Tuhan. Saya mendapatkan seperti ini bahwa menyembah itu adalah mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang saya dapatkan, menyembah. Menyembah itu adalah mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, kita enggak bisa menyembah sesuatu tanpa mengakui sesuatu itu ada di dalam hidup kita. Saya ulangin. Kita tidak akan pernah menyembah kepada sesuatu kalau kita tidak mengakui sesuatu itu ada di dalam hidup kita. Sama halnya dengan Tuhan. Kita bisa katakan, saya udah menyembah Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengakui keberadaan Tuhan itu dalam hidup kita, kita bukan menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Oleh sebab itu saya mendapatkan bahwa menyembah itu adalah mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang dikatakan dengan penuh rasa hormat itu? Saya mendapatkan seperti ini. Sedangkan penuh dengan rasa hormat itu adalah menyatakan rasa syukur kita dari hati yang paling dalam dan dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan yang telah memberikan hidup kita ini. Amin. Jadi kalau kita mengatakan kita itu penuh
memiliki rasa hormat kepada Tuhan, berarti kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyatakan rasa syukur kita dari hati kita yang paling dalam. Nah, teman-teman sekalian, banyak di antara kita bahwa mengatakan, saya itu sudah beribadah, saya sudah memuji menyembah Tuhan seperti tadi. Sesungguhnya banyak di antara kita yang salah paradigmanya. Kalau kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, di dalam rumah Tuhan, sesungguhnya kita yang mesti harus memberikan rasa hormat itu kepada Tuhan. Bukan jiwa kita yang dipuaskan dalam hadirat Tuhan, salah. Tapi sesungguhnya bahwa kita yang memberikan ucapan syukur, memberikan keagungan, memberikan penghormatan yang sesungguhnya dari segenap hati kita kepada Tuhan. Apalagi kalau kita berpikiran bahwa nanti saya datang ke rumah Tuhan, saya memuji, berdoa, menyembah Tuhan, masalah saya akan hilang. Saya akan dapat jodoh, saya akan mendapatkan pekerjaan. Salah. Sebab firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kata cari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kita menyembah dulu, mengagungkan Tuhan dulu, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang utama, saudaraku. Kita dapat, enggak dapat, apa yang kita inginkan, itu enggak masalah. Seperti itu. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita juga sering mendengar bahwa menyembah itu sering dikatakan dengan proskuneo. Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Kita sampai membungkuk, bersujud kepada Tuhan. Itu makna dari menyembah. Ya, itu benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu benar. Dan Mazmur 95 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 juga mengatakan seperti ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dia Allah kita. Dan kitalah umat gembalanya. Dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekarang, kamu dengarkan suaranya. Ya, itu benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita layak untuk menyembah Tuhan dengan rasa hormat kita. Kalau bisa kita bersujud, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi yang sesungguhnya, apakah hati kita sungguh-sungguh? Teman-teman sekalian, yang tahu itu hatiku dan hati teman-teman. Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan hari ini? Memberikan rasa hormat kita, menyembah Tuhan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan juga bahwa menyembah itu bukan hanya itu saja, saudaraku. Kita datang sujud, berlutut, menyembah Tuhan, berdoa, bukan sekedar itu saja. Yang dikatakan menyembah itu. Bahwa saya mendapatkan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dengan penuh melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda,
Banyak orang-orang yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan, datang ke gereja nangis-nangis. Tapi setelah keluar dari gereja, enggak ada perubahan apa-apa yang dilakukan. Apakah itu yang sesungguhnya? Saya berpikir enggak. Tapi itu salah? Enggak salah juga. Pada saat kita datang ke gereja dengan segenap hati kita, kita datang mengucap syukur. Terus kita di luar sana menjadi berkat, berdampak, berubah. Itulah penyembahan kita yang sesungguhnya. Dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita menghormati sesungguhnya saat kita melakukan itu dengan rasa tanggung jawab. Itu bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun itu tanggung jawab kita yang kita emban, yang kita dapatkan. Kalau kita melakukannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, saudaraku. Itu yang dikatakan penyembahan kepada Tuhan yang penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, saya mendapatkan contoh dalam Alkitab. Ada dua perempuan yang di dalam kehidupan waktu yang bersamaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi awalnya mereka, ada satu orang perempuan yang namanya janda nabi, saudaraku. Itu ada di 2 Raja-Raja 4, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Kalau Bapak Ibu pulang dari sini, bisa baca itu. Janda nabi ini melakukan, saudaraku, sudah pasti. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama bahwa dia adalah nabi. Istri nabi yang nabinya itu, suaminya takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, otomatis istrinya itu pasti diajarkan roh takut akan Tuhan. Anak-anaknya diajarkan roh takut akan Tuhan. Pasti mereka sudah mengerti apa arti dari menyembah penuh rasa hormat kepada Tuhan. Tahukah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah cerita ini, ada seorang istri Nabi yang Nabi suaminya sudah meninggal, ketemu dengan Nabi Elisa. Dan dia tidak punya apa-apa. Dan dia punya utang yang ditinggalkan oleh suaminya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang begitu banyak. Dan anak-anaknya hampir mau diambil untuk membayar hutang-hutangnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat dia ketemu dengan Nabi Elisa, Nabi Elisa bertanya, apa yang kamu punya? Dia bilang, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya sebotol minyak buli-buli yang kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Nabi Elisa mengatakan seperti ini. Kalau kamu punya sebotol minyak dalam buli-buli yang kecil, sekarang kamu pinjam semua tempayan-tempayan pada tetanggamu yang kosong. Isi dengan penuh. Kamu masuk kamar, isi dengan penuh. Semuanya isi, semuanya selagi ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan iman percayanya, istri dari Nabi ini, dia membuka pintu kamarnya, dia masuk dalam pintu kamarnya, dan mengambil semua tempayan-tempayan diisi dengan penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, diisi dengan penuh. Sampai terakhir sekali, dia mengatakan kepada anaknya, ayo ambil lagi tempayan yang kosong. Sebab minyak itu masih menetes dari buli-buli yang kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi anaknya berkata, sudah enggak ada lagi. Dan pada saat itu minyak itu berhenti karena sudah tidak ada tempayan.
Dan apa yang dilakukan oleh istri Nabi ini setelah dia tahu tempayan itu sudah terisi penuh dan tidak ada lagi tempayan yang kosong. Apa yang dilakukan oleh istri Nabi ini? 2 Raja-Raja ayatnya yang keempat. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7, ini yang dilakukan oleh istri Nabi itu. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Bahwa saat perempuan Nabi ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, mendapatkan anugerah, mendapatkan mujizat, saudara yang dikasih Tuhan. Dia dengan penuh sukacita, tapi dengan rasa hormat, saudaraku, dia tidak meninggalkan rasa hormatnya. Dia datang kembali lagi untuk menyatakan rasa hormatnya kepada Tuhan lewat Nabi Elisa. Dia datang kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengajarkan kepada Nabi ini, kepada istri Nabi ini, jual semua minyak, lunasi hutangmu, hidup dari sisanya. Saudaraku, pada saat istri Nabi ini menyatakan rasa hormatnya kepada Tuhan melalui Nabi Elisa, dia mendapatkan double portion berkatnya. Apa itu double portion? Dia mendapatkan pelajaran lagi dari Nabi Elisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa hutang ini mesti harus dibayar dengan lunas dulu, baru hidup dari sisanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dihitung saudaraku, sisanya itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada hutangnya? Lebih banyak sisanya, bukan lebih sedikit. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kenapa? Karena dia menunjukkan rasa hormatnya atas apa yang dia terima dari Tuhan melalui Nabi Elisa itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari tunjukkan rasa hormat kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Dan kalau kita baca, saudaraku, ada perbedaan antara perempuan Nabi dengan perempuan Sunem, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di mana perempuan Sunem ini melihat, saudara, Nabi Elisa bolak-balik dari Karmel ke Sunem saat pelayanan. Dengan kasihnya, dia berkata kepada suaminya, kasihan hamba Tuhan ini. Ayolah kita buatkan satu kamar di atas, supaya hamba Tuhan ini ada tempat istirahat. Baik enggak? Baik. Niatnya tulus enggak? Tulus. Tapi kalau kita baca, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia lupa memberikan rasa hormat itu kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca cerita ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah Nabi Elisa itu tidur, istirahat di kamar yang sudah disediakan, Nabi Elisa berkata, tolong kasih tahu sama yang punya rumah, Gehazi, apa sih yang dia inginkan? Ternyata, saudara yang dikasih Tuhan, perempuan Sunem ini sama suaminya sudah bertahun-tahun. Mereka memuji, menyembah Tuhan, berdoa untuk memiliki satu anak saja. Tapi Tuhan tidak memberikannya. Belum memberikannya.
Dan Gehazi mendapatkan informasi bahwa, oh mereka nggak punya anak. Nabi Elisa bilang, saudaraku, di 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-16, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayatnya yang ke-17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini cerita bahwa apa yang dikatakan Elisa, Nabi Elisa kepada perempuan Sunem ini, dijawab Tuhan, diberikan Tuhan anak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita baca ini saudaraku, nanti Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda baca ini, bahwa setelah dia mendapatkan anak, dia tidak pernah lagi ketemu dengan Nabi Elisa. Enggak ada memberikan rasa hormatnya kepada Tuhan. Tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan, saudara yang dikasih. Beda sama perempuan Nabi tadi. Setelah dia mendapatkan mujizat dari Tuhan, dia langsung datang kembali untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Nabi Elisa. Tapi beda dengan perempuan Sunem ini. Dia tidak pernah mengingat lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau anak itu saat buat nama, itu pasti ada pesta. Pasti ada penyambutan di situ. Tapi enggak ada di cerita ini. Pada saat kapan dia datang ke Nabi Elisa, kembali kepada kepala Nabi Elisa, teman-teman. Pada saat anaknya sudah besar dan anaknya lagi main-main, melihat papanya di dalam di persawahan, saudaraku, di tempat pertanian, dia langsung meninggal, mati, saudara, anaknya. Dan pada saat inilah, pada saat perempuan Sunem ini tahu bahwa anaknya mati, baru dia ingat Nabi Elisa. Setelah dia datang dari Sunem ke Bukit Karmel, dia nangis-nangis. Bahkan dia menuduh Nabi Elisa. Ya dialah, bukankah aku sudah katakan jangan berbohong kepadaku. Malah menuduh Nabi itu berbohong. Karena anaknya sudah mati. Dan dia tidak menunjukkan rasa hormatnya sedikit pun. Pada saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan Nabi Elisa datang ke rumahnya, ke Sunem. Dan singkat cerita, saudara yang dikasih Tuhan. Anaknya hidup kembali. Pada saat kapan dia memberikan hormat? Pada saat anaknya hidup kembali. Baru dia datang kepada Nabi Elisa. Kita lihat. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-37. 2 Raja-Raja 4 ayatnya ke-37. Dikatakan seperti, masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Ada perbedaan saudara yang dikasih Tuhan. Sama-sama menyembah Tuhan. Perempuan Sunem dan perempuan Nabi itu sama-sama menyembah Tuhan. Tapi perempuan Sunem, setelah dia mendapatkan anugerah dari Tuhan, mujizat dari dia tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan. Berbeda dengan perempuan Nabi. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mesti harus menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Bukan sekedar perkataan, saudaraku.
bukan sekedar perkataan, tapi perbuatan dan tindakan kita yang mengikutinya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima dari Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti harus menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Jangan sampai berkat itu diambil dulu baru kita datang. Menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Amin. Nah yang kedua, saudaraku, poin yang kedua adalah siapa itu Tuhan yang disembah? Siapa itu Tuhan yang disembah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kata siapa berarti ini belum mengenal secara utuh dan sebenarnya siapa Tuhan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu akan menunjukkan betapa besarnya rasa hormat kita kepada Tuhan itu sendiri. Saya ulangin. Pengenalan akan Tuhan akan menunjukkan, akan berdampak seberapa besar rasa hormat kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak akan pernah menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata mengenal dan tahu itu dua hal yang berbeda. Kata tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu satu pihak saja. Tahu. Tapi belum tentu yang dia tahu akan dia. Amin. Seperti contohnya, kita tahu Bapak Prabowo, tapi belum tentu Bapak Prabowo tahu kita. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kata mengenal itu ada dua sisi, saudaraku. Kita mengenal seseorang dan seseorang itu juga dipastikan mengenal kita. Ada di dalam pengenalan itu ada hubungan keterikatan antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita tidak mengenal Allah kita, bagaimana kita mau menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan? Oleh sebab itu, perlunya pengenalan akan Tuhan. Anak-anak muda sangat begitu penting mengenal Tuhan. Siapa Tuhanmu? Sangat begitu penting. Saya selalu katakan bagi anak saya, kamu harus tahu Tuhan itu siapa. Pada saat engkau pergi di luar sana, tidak ada orang tua, siapa yang bisa menolongmu? Kepada siapa engkau mengadu? Hanya kepada Tuhan. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita cara mengadunya? Sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu sangat begitu penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dari segi Alkitab, Kejadian 1 ayatnya 26 dan 27 dikatakan bahwa semua kita tahu ini, bahwa kita mesti harus mengerti siapa Tuhan kita. Inilah Tuhan kita. Ayatnya yang ke-26, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupa Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku, inilah Allah kita. Allah kita itu adalah Allah yang pencipta segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, termasuk menciptakan kamu dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa
Betapa layaknya kita untuk memberikan penyembahan dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena Dia sendiri yang menciptakan kita, yang menjadikan kita dari debu dan tanah, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu Allah kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya kita mengenal dan tahu. Dan oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kalau enggak kita terima dari dalam hati kita, ini akan menjadi sebagai pengetahuan aja, saudara. Tapi pada saat kita membuka hati kita untuk pengenalan akan Tuhan ini, maka kita akan mengerti yang sesungguhnya siapa Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan berkata dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan seperti ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea dengan tegas mengatakan bahwa umatnya binasa karena tidak mengenal Allahnya. Bagaimana kita memberikan rasa hormat kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, nggak mungkin. Bagaimana caranya? Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ada di dalam rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan itu siapa, saudara yang dikasihi Tuhan, maka sesungguhnya engkau bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah Allah asing, saudara yang dikasihi Tuhan. Menyembah berhala. Karena kenapa? Karena yang kamu sembah, kamu nggak tahu siapa. Oleh sebab itu, semua pujianmu, semua penyembahanmu yang kau naikkan kepada Tuhan saat dalam rumah Tuhan, jika engkau tidak mengenal Tuhan, maka itu sesungguhnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada Allah asing. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa berbahayanya sekali. Kita datang duduk memuji menyembah Tuhan, tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan kita yang sesungguhnya, maka penyembahan kita itu sia-sia. Bahkan kita dibilang penyembah-penyembah Allah asing. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu sesungguhnya tujuan dari setan itu ada. Nah, oleh sebab itu mari kenali Allah kita supaya kita bisa memberikan rasa hormat kita saat kita menyembah Tuhan. Saat kita menyembah Allah kita. Kenali Allahmu yang sesungguhnya itu. Amin. 2 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-35. 2 Raja-Raja 17 ayat yang dikatakan seperti ini. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan baik dan benar, saat kita datang ke rumah Tuhan, ini yang dikatakan Tuhan, bahwa kita adalah menyembah Allah asing. Amin. Coba kita lihat sekali lagi di Maleakhi 1 ayatnya yang ke-6. Maleakhi 1 ayatnya ke-6. Ini sungguh familiar sekali bagi setiap kita. Dikatakan seperti ini, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudaraku, ternyata kalau kita datang menyembah Tuhan,
dan kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maka kita sesungguhnya menghina Tuhan. Menghina Tuhan. Karena kenapa? Kita adalah ciptaan Tuhan, terus kita menyembah, kita tidak mengenal Tuhan itu siapa. Terus kita menyembah, memuji Allah yang tidak kita kenal itu. Maka sesungguhnya kita itu menghina Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita mau menunjukkan rasa hormat kita saat kita menyembah Tuhan, maka kenali Tuhan Allahmu dan Allahku. Nah, poin yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang terakhir, karena saya dapat bisikan tadi ada teman-teman yang mau pergi katanya, jalan-jalan. Jadi Om, tolong ya, nanti saya matiin mic-nya katanya. Waduh. Amin. Jadi saudaraku, ini poin yang terakhir. Bersukacitalah yang mau berangkat hari ini. Apalagi tadi, berapa menit Om? Wah, 5 menit saya bilang, wah ya om katanya. Wah ini saya bilang, udah gelisah banget nih, pengen jalan-jalan ya kan. Poin yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, poin yang terakhir adalah, mengapa harus penuh rasa hormat kita menyembah Tuhan itu? Ya, harus. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dan mengenal siapa kita, ya wajib itu. Kita siapa di hadapan Tuhan? Tuhan membuat kita seperti biji matanya, mengubahkan setiap kita menjadi dari bejana-bejana yang rusak menjadi bejana yang baik. Tuhan menjadikan kita berharga di matanya. Wajar kita menyembah Tuhan dengan rasa hormat itu. Kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan rasa hormat itu namanya kurang ajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, wajar. Ini Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, pencipta segala alam semesta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus menunjukkan itu. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa enggak cuma dalam perkataan saja, kita ini menyembah dengan penuh rasa hormat. Bukan karena kita menangis, bukan karena kita bersujud, bukan karena kita mungkin guling-guling, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Bukan. Tapi menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan adalah segala perbuatan kita yang kita lakukan. Di luar dari ibadah kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah sesuai ibadah kita dengan perbuatan kita di luar sana? Apakah kita pikir kalau kita sudah menolong orang, kalau kita pikir kalau kita sudah membantu orang, saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita mengatakan itu kita sudah menghormati Tuhan? Belum tentu. Tapi yang tahu itu adalah hatimu dan hatiku. Dan orang-orang lain yang melihat tindak tanduk tingkah laku setiap kita. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita untuk menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan? Yang pertama adalah Roma 12 ayatnya yang pertama. Yang pertama adalah Roma 12 ayatnya yang pertama. Mempersembahkan tubuh kita yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu yang pertama, saudara. Yang perlu diperbaharui itu adalah hidup kita ini dulu nih, secara pribadi. Dibenarin dulu.
Nah, yang kedua adalah kita mesti menyembah bahwa Tuhan itu adalah roh. Maka kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Dalam roh dan kebenaran, itu berarti dengan segenap hati kita. Bukan sekedar perkataan, tapi dengan tindakan. Amin. Ini ayat familiar bagi setiap kita, Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang memiliki rasa hormat kepada Tuhan adalah menanggalkan setiap beban kita. Ini yang menjadi masalah, saudara yang dikasih Tuhan. Tanggalkan semua beban kita, tanggalkan semua masalah kita. Saat kita datang ke rumah Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita tanggalkan semuanya. Kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, ini gampang diomongkan, tapi susah untuk dilakukan. Sangat gampang sekali. Kita tinggalkan dulu beban kita, masalah kita. Kita fokus pada Tuhan. Sembah Tuhan kita. Datang memuji menyembahnya dengan segenap hati kita. Dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu ayat lagi. Lukas 14 ayatnya yang ke-33. Lukas 14 ayatnya yang ke-33. Dikatakan seperti ini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Oleh sebab itu, ayo lepaskan beban setiap kita. Apapun itu, belajar untuk melepaskan, fokus datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ingat bahwa saya katakan tadi, kita datang ke rumah Tuhan itu bukan kita yang mau disenangkan. Amin. No, jangan salah. Bukan kita yang mau disenangkan, tapi Tuhanlah yang mau disenangkan. Bukan kita. Bukan masalah kita yang menjadi hilang begitu, atau stres kita berkurang, bukan. Tapi saat kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan yang disenangkan. Penyembahan itu sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan kita. Ada beberapa orang yang mengatakan, waduh pujiannya luar biasa, saya disukakan. Bukan hati Tuhan yang disukakan, saudara yang dikasih Tuhan. Dia bilang, hatiku disukakan. Kesalah loh. Ya kan? Jangan salah saudaraku. Bukan hati kita yang disukakan, tapi hati Tuhan yang disukakan. Amin.